Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi, yaitu setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kegiatan ekonomi kedua adalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang ataupun jasa hasil produksi kepada konsumen. Dalam sistem distribusi klasik, yaitu melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Tujuan dari distribusi adalah yang pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa. Konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Benda yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut benda konsumsi. Benda konsumsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, habisnya nilai barang tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua adalah rumah tangga produksi, yang ketiga adalah rumah tangga negara, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi. Jadi dia sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan skill kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen atau RTK dengan memperoleh kompensasi atau balas jasa berupa sewa, upah, profit, ataupun keuntungan, dan juga gaji. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah kelompok masyarakat ataupun badan usaha yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Peran rumah tangga produksi adalah dalam kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk dipergunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau membangun usaha mereka. Dan yang terakhir adalah membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga negara atau pemerintah antara lain berupa, yang pertama, menarik pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Kemudian, meminjam uang dari luar negeri. Kemudian, menyewa tenaga kerja dan menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan sektor pemerintah meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan juga pemerintah sebagai regulator. Pelaku ekonomi yang keempat adalah
masyarakat luar negeri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri antara lain, yang pertama, menyediakan kebutuhan barang-barang impor, kemudian membeli hasil barang ekspor suatu negara, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri, kemudian masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Dan yang terakhir sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang circular flow diagram, yaitu arus kegiatan ekonomi yang dilakukan antar pelaku-pelaku ekonomi. Circular flow diagram dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Circular flow diagram yang pertama adalah arus kegiatan ekonomi 2 sektor, di mana ini adalah interaksi antara 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor-faktor produksi akan menyalurkan faktor produksinya kepada rumah tangga konsumsi. Maka akan ada aliran faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill kewirausahaan. Dan sebagai kompensasinya atau balas jasanya, maka akan ada aliran berupa sewa, balas jasa berupa sewa, upah, profit atau keuntungan, dan juga gaji dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi sebagai penyalur barang ataupun jasa, dia akan melakukan penjualan di pasar output, pasar barang dan jasa, ya, ke rumah tangga konsumsi. Maka akan ada aliran barang dan jasa dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Dan sebagai balas jasanya, karena rumah tangga konsumsi membeli barang ataupun jasa dari rumah tangga produksi, maka akan ada aliran uang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Circular flow diagram yang kedua adalah arus kegiatan ekonomi 3 sektor, di mana ini melibatkan 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan rumah tangga produksi. Untuk interaksi antara rumah tangga konsumsi atau RTK dan rumah tangga produksi atau RTP sudah kita jelaskan tadi di yang 2 sektor. Dan saat ini yaitu menambah 1 pelaku ekonomi lagi, yaitu pemerintah, yang perannya adalah sebagai regulator, ya, sebagai pembuat kebijakan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah menarik pajak baik dari rumah tangga produksi maupun dari rumah tangga konsumsi. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi baik ke rumah tangga konsumsi ataupun kepada rumah tangga produksi dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing. Circular flow diagram yang ketiga adalah arus kegiatan ekonomi 4 sektor, di mana ini melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Untuk interaksi antara 3 pelaku ekonomi sebelumnya, yaitu RTK, RTP, dan pemerintah, sudah kita bahas di circular flow diagram yang 3 sektor. Saat ini kita akan menyoroti peran dari pelaku ekonomi yang keempat, yaitu masyarakat luar negeri, di mana bisa kita lihat dalam diagram bahwasannya masyarakat luar negeri perannya melakukan kegiatan ekspor ataupun impor, ya, baik itu masuk ke dalam pasar output ataupun masuk ke dalam pasar input. Baik, demikianlah video tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.